Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar, man inshaqqa lahul qamar wa sallama 'alaihi al-hajar wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan ta'lim kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-16 dari hadis atau dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, kemudian orang ini masih mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah saya wasiat." Jawabnya Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini bercerita tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta wasiat, nasihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat kepada orang tersebut. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin mengetahui kebiasaan orang ini karena dia sering marah. Makanya kemudian Rasulullah memberikan satu nasihat, satu pesan, satu wasiat. Apa itu? Jangan marah. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Ifsah Ibnu Hubairah Al-Hambali, mengatakan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tentang orang tersebut, bahwa orang ini biasanya marah. Bisa jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang orang yang lainnya minta wasiat, kemudian wasiatnya lain. Sebagaimana ketika datang sahabat Abu Dzar atau sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau ingin bepergian, maka kemudian beliau minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, awsini." Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat. Apa jawabnya Rasulullah ketika itu? Rasulullah mengatakan, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan sesekali kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Atau dalam riwayat yang lainnya, ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat, maka Rasulullah mengatakan, "Alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli." Ya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah karena takwa itu adalah pondasi dari segala perkara. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan satu nasihat, la taghdab, janganlah marah. Ini menunjukkan bahwa marah bukanlah uzur. Marah bukanlah alasan. Bahwa seseorang ketika marah kemudian
dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, jika apa yang dilakukan dan dikatakan itu menyalahi syariat Islam, maka dia akan menanggung akibatnya. Marah bukan uzur. Karenanya para ulama fikih mengatakan jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dia marah, jatuh talaknya. Jika seseorang mengucapkan kata-kata kufur ketika dia marah, jatuh dia dalam kekufuran. Disebutkan di dalam kitab Sulam At-Taufiq dan juga di dalam kitab Mukhtasar Syekh Abdullah Al-Harari. Lau ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadida. Wa qala lahu rajulun alasta musliman? Qala la muta'ammidan kafar. Ya, jika ada seseorang yang marah kepada anaknya atau kepada budaknya sampai kemudian dia memukulnya dengan pukulan yang terlalu keras, kemudian ada orang yang mengingatkan, alasta musliman? Artinya, bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu melakukan ini semuanya, memukul anakmu atau budakmu dengan keras? Orang ini karena mungkin saking marahnya, dia mengatakan, lah, artinya apa? Saya bukan muslim. Maka apa kata para ulama? Kafaro, jatuh dalam kekufuran. Jadi marah itu banyak sekali akibat-akibat buruknya, akibat-akibat negatifnya. Baik itu pada diri orang yang marah, pada orang lain, pada keluarganya, bahkan bisa menyebabkan dia terjatuh pada kekufuran, musibah dalam agamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi hadis ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan di dalamnya bahwa sifat marah itu adalah sifat yang tercela. Orang itu tidak dikatakan kuat kalau dia bisa melampiaskan amarahnya. Bukan. Orang itu tidak dikatakan kuat kalau dia hanya bisa berkelahi kemudian menang setiap dia berkelahi. Bukan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan, laisas syadidu bis sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu ketika dia kemudian berkelahi dan kemudian mengalahkan orang-orang yang dia musuhi, berkata-kata keras dan kemudian orang terdiam dengan kata-katanya. Tidak. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Jadi menahan nafsunya ketika dia sedang marah. Inilah orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan betapa besarnya pahala orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia mampu untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, man kadhama ghaidahu wa huwa yastati'u an yunaffidha da'ahu Allah 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Ya, orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, melakukan apa yang dia marah ketika itu, maka Allah akan memuliakan orang ini di depan makhluk-makhluk pada hari kiamat dan diminta atau disuruh untuk memilih dari bidadari yang dia sukai, yang dia ingini. Ini artinya orang yang menahan amarah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala. Ya, karenanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang ini, la taghdab, janganlah marah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang orang itu akan marah, emosi karena sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Karena melihat sesuatu yang tidak dia ingini. Karena mendengar sesuatu yang menyebabkan muncul nafsu amarahnya.
Sehingga kemudian dia berubah wajahnya, naik suaranya, keras dia dalam berbicara. Nah, mulailah dia kemudian marah. Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa kiat, ya, agar supaya kita bisa menahan amarah. Ada beberapa hadis yang bisa kita ambil kesimpulan darinya bahwa jika kita marah, maka ingatlah pada hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Di antaranya apa? Yang pertama, ketika orang ingin menahan amarahnya, kiat yang pertama adalah merubah posisinya. Ya, disebutkan di dalam hadis dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadji'." Hadis riwayat Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Jika seseorang di antara kalian marah, sedangkan posisinya ketika itu dia berdiri, maka apa? Kata Rasulullah, falyajlis, hendaklah dia duduk. Ya, bisa jadi dengan duduk merubah posisi, maka marahnya akan hilang. Kalau masih belum hilang, falyadji', maka hendaklah dia tidur. Nah, ini merubah posisi menjadikan seseorang itu akan menurunkan nafsu amarahnya. Bisa menahan diri dari amarah. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca ta'awud. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena nafsu amarah ya, muncul dari setan. Ya. Terus dia akan diganggu, digoda oleh setan agar terus dia melampiaskan amarahnya. Suatu ketika ada dua orang yang berselisih, saling mencela. Ketika itu ada para sahabat dan Rasulullah SAW melihatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sedang duduk dengan Rasulullah, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Ya, saya tahu satu kalimat kalau seandainya dibaca oleh orang yang marah itu, maka dia akan terbebas dari nafsu amarahnya, bisa menahan amarahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Hendaklah ya, dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awud. Ya, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dhahaba anhu ma yajid. Ya, bisa jadi kemudian akan hilang nafsu amarahnya. Ini anjuran Rasulullah SAW. Karenanya kemudian para sahabat yang duduk-duduk ketika itu mengatakan kepada orang yang sedang berselisih, ya, agar mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kiat yang kedua, membaca ta'awud. Yang ketiga, Rasulullah SAW menganjurkan orang yang marah agar bisa menahan nafsu amarahnya untuk berwudu. Ya, berwudu. Disebutkan di dalam hadis, "Innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya marah itu dari setan. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seseorang di antara kalian sedang marah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Wudunya itu bisa memadamkan nafsu amarahnya. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan beberapa kiat kepada kita agar kita bisa menahan amarah. Kiat yang keempat, agar kita bisa menahan nafsu amarah, hendaklah orang itu ketika dia marah
jangan melampiaskan amarahnya dengan kata-kata. Maka lebih baik diam. Ya. Kenapa? Kalau dia lampiaskan dengan kata-kata, maka dia tidak akan bisa mengontrol kata-katanya. Semakin dia berucap, semakin dia berkata-kata, dia lampiaskan dengan perkataan seluruh apa yang ada di dalam hatinya, maka bisa jadi muncul perkataan yang menyakitkan orang lain. Muncul perkataan yang kemudian menjadikan dia menyesal setelahnya. Muncul perkataan yang bisa menjadikan dia terjerumus pada perbuatan maksiat. Muncul perkataan yang bisa menjadikan dia terjerumus pada kekufuran. Karenanya di dalam kiat-kiat untuk menahan amarah, para ulama mengatakan hendaklah orang itu diam. Karena dengan diam dia bisa mengendalikan dirinya. Yang kelima, para ulama mengatakan hendaklah orang yang sedang marah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka akan tenang hati itu. Karena zikir bisa menjadikan hati tenang, dan marah bisa karena luapan hati yang begitu tingginya nafsu amarahnya, bahkan kemudian dia muncul terus, dan setelah itu kemudian dia lampiaskan dengan ucapan dan kata-kata. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kiat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama tentang orang yang marah. Kemudian dari segi kesehatan, orang marah itu pun juga akan berdampak kepada pelakunya. Orang yang melampiaskan nafsu amarahnya, maka bisa menyebabkan sakit jantung, karena ketika dia marah, maka detak jantungnya berdebar kencang. Lama-kelamaan kemudian akan berpengaruh kepada jantungnya, karena tidak teratur debar jantungnya. Bisa jadi kemudian marah menjadikan orang itu mempunyai penyakit darah tinggi, karena peredaran darahnya pun juga tidak teratur. Bisa jadi kemudian menyebabkan orang yang peredaran darahnya tidak teratur, debar jantungnya tidak teratur, maka menjadikan dia stroke. Ini akibat orang marah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menahan amarah. La taghdab, janganlah marah. Karena itu adalah sifat tercela dan akan banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari sifat marah. Al-Kisah mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Himar ibnu Malik. Dia ini adalah dari kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Tadinya dia adalah seorang muslim, 40 tahun dalam keadaan Islam. Mempunyai anak yang banyak, tanahnya pun luas. Tumbuh-tumbuhannya subur di tanahnya itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Allah taala mengirimkan petir dan kemudian mematikan anak-anaknya. Mati semuanya. Orang ini ketika melihat anak-anaknya mati karena petir, marah dia. Dia mengatakan, Allah telah membunuh anak-anak saya, maka saya tidak akan menyembahnya. Bukan hanya itu, setiap kali ada orang yang lewat di tanahnya, perkebunannya, itu kemudian diancam, disuruh untuk kufur, untuk tidak menyembah Allah. Kalau enggak, dia akan membunuh orang tersebut. Terus begitu dia lakukan.
sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaannya kepada orang ini di dunia. Apa itu? Tanamannya, kebunnya, semuanya hangus terbakar, tidak tersisa. Padahal di dalamnya di situ ada air, sumber air, juga kering semuanya. Subhanallah, orang ini seandainya dia sabar ketika mendapatkan ujian seperti itu, pasti pahalanya besar. Bukankah di dalam hadis disebutkan, mali abdi al-mu'min idza qabattu safiyahu minad dunya thumma sabara indi jazaa'un illal jannah. Ya, tidaklah hambaku yang mukmin itu ketika kemudian ada yang meninggal di antara orang yang dia cintai di dunia ini, kemudian dia sabar, maka Allah akan menyediakan baginya pahala. Apa itu? Surga. Kalau dia sabar. Tapi orang ini, ya, Himar ibnu Malik ini tidak sabar, sehingga kemudian Allah Ta'ala ya, menunjukkan kepadanya ya, siksaannya, balasannya di dunia. Belum nanti dia kalau meninggal dunia dalam keadaan kafir, balasannya di akhirat lebih pedih lagi. Ini akibat orang yang marah. Hendaklah ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian dari orang di sekitarnya, maka hendaklah dia sabar. Ya, karena hidup ini penuh dengan ujian. Orang di sekitar kita ya, pasti ada yang suka dan juga ada yang tidak suka kepada kita. Itu pasti. Ya, ada yang memuji kita, ada yang mencela kita. Ya, ada yang mendukung kita, ada yang menentang kita. Itu biasa dalam kehidupan ini. Ya. Maka ketika itu, ya, ketika ada orang yang mencaci maki kita, hendaklah kita menahan hawa nafsu amarah kita. Diceritakan tentang Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, cucu dari Sayyidina Husain, cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini dikenal dengan sebutan As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya karena sering melakukan sholat. Bahkan dikatakan setiap hari bisa sholat 1000 rakaat. Begitu luar biasanya ibadah beliau ini. Kita saja dalam bulan Ramadan, kalau seandainya setiap malam kita sholat tarawih 20 rakaat, satu bulan hanya bisa sampai 600 rakaat. Tapi orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, diberikan keberkahan waktunya sehingga dia melaksanakan ibadah dan terus ingin ibadah sampai ribuan kali sholat sunnah. Subhanallah. Suatu ketika ya, ada orang yang mencaci makinya. Dicaci maki, dilontarkan kepadanya kata-kata kotor, menjelekkannya, mencelanya. Terus dia caci maki Ali Zainal Abidin ini. Tapi dia tetap diam. Semakin mencaci maki orang ini dengan kata-kata, semakin menjadi-jadi, tapi Ali Zainal Abidin tetap terdiam. Ya. Sampai orang ini mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya apa yang saya ucapkan itu yang saya maksud adalah kamu. Tapi apa kata Ali Zainal Abidin? Meskipun kamu mengatakan apa saja tentang saya tidak akan menghiraukannya. Subhanallah. Semakin dihina, beliau semakin diam. Tidak menunjukkan amarahnya. Tidak membalas dengan kata-kata yang jelek. Tapi beliau diam. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Subhanallah. Orang ini pun kemudian apa? Balik dia apa? Melihat pada dirinya yang terlalu emosi sampai mencaci maki orang yang soleh tersebut. Sehingga kemudian orang tersebut masuk Islam. Karena orang ini adalah orang Yahudi. Dengan akhlak mulianya Ali Zainal Abidin, orang ini pun juga sadar bahwa nafsu amarah bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam kenistaan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menasihati orang yang datang kepadanya dengan mengatakan la taghdab. Bukankah Al-Quran juga mengatakan agar kita senantiasa menahan
nafsu amarah. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan amarahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan hadis Rasulullah SAW ini, sehingga kita bisa menahan nafsu amarah kita, tidak kemudian menuruti nafsu amarah dan kemudian terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan syara. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Itulah makna dari hadis yang ke-16. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.